Selamat malam. Kembali lagi saya Yohanes Prasetyo ingin memenuhi tugas OSS praktikum. Kali ini tentang perintah dasar Linux. Untuk mengenal perintah dasar Linux, kita tentunya harus mengerti dulu Linux itu apa sih. Linux itu adalah sistem operasi yang dikenal dengan segala kecanggihannya dan sering sekali dipakai oleh pengguna komputer yang ingin mendalami jaringan, atau juga bisa digunakan untuk pekerjaan sehari-hari. Untuk mengerti Linux ini tentunya mengerti lebih dalam, kita harus mempelajari perintah-perintah dasar Linux yang berfungsi di setiap perintah yang akan diketikkan. Yang diketik itu apa sih? Ya tentunya perintah-perintah yang ada tujuannya masing-masing. Dan perintah itu biasanya disebut dengan CLI atau Command Line Interface. Terus untuk CLI sendiri, CLI adalah tipe antarmuka di mana pengguna itu bisa berinteraksi dengan sistem operasi yang dipakai melalui teks terminal. Terus untuk teks terminal sendiri disebut terminal Linux. Apa sih terminal Linux itu? Terminal Linux itu merupakan shell atau sebuah alat yang berbasis teks untuk menghubungkan user dengan sistem Linux. Dan Linux sendiri yang di sini saya memakai Ubuntu versinya 2004 yang saya run melalui VirtualBox. Untuk shortcutnya untuk di terminal Linux ini ada dua, meskipun bisa diganti-ganti nanti settingannya. Yang pertama itu Anda harus menekan Ctrl Alt plus T. Langkah kedua pencet Alt plus F2. Terus perintah Linux. Perintah Linux ini ada sedikitnya ada 24 yang akan saya bahas atau saya coba nanti. Tentu nggak semuanya ya, karena udah ada penjelasannya di sini. Untuk PWD sendiri, apa sih PWD itu? Ini ada jelasannya nih. Saat pertama kali Anda membuka terminal, Anda akan masuk ke direktori home. Home itu ada di direktori awal saat Anda sekalian membuka perintah Linux lewat terminal. Perintah pwd akan menunjukkan bahwa Anda sedang berada di direktori di mana Anda terakhir stay atau di mana terakhir Anda mengaksesnya. Misalkan kalau di direktori home, terus username Anda sendiri situ, misalkan saya Yohanes, berarti folder home, terakhir di folder Yohanes. Untuk mengubahnya bisa melihat dengan mengetikkan perintah ls. Coba kita buktikan kalau pwd ini bisa menunjukkan di mana lokasi terakhir kita berada. Nah, ini terminal nih. Terminal tadi yang pwd katanya bisa menunjukkan di mana lokasi terakhir kita berada. Coba gitu ya. PWD sesuai home, terus username-nya ini folder home, username-nya saya Yohanes. Oke, lanjut ke yang ls. Ls itu apa sih? Ls ini akan menunjukkan direktori yang ada seperti desktop dan lain-lain, pokoknya kita mengakses terakhir. Misalkan di folder Yohanes itu ada folder apa aja gitu. Kita coba aja langsung ya.
Ini kita di folder Yohanes, kita ls aja. Di dalamnya ada apa? Disk. Oh, di dalam folder Yohanes itu ada folder desktop, folder downloads, folder Prasetyo. Ini kemarin saya bikin iseng-iseng pakai yang mkdir, ada new sama folder Prasetyo. Folder defaultnya tuh cuma ada desktop, download, template, dokumen, musik, picture, public, sama video. Kalau dilihat-lihat hampir sama dengan My Dokumen ya, di sistem operasi Windows. Jadi ketika Anda pengen bermigrasi atau pindah menggunakan operating system berbasis open source, sebetulnya sudah dibikin agak mirip-mirip gitu. Perlu kebiasaan aja. Apa sih menariknya di sini? Kalau bagi yang suka ngoprek-ngoprek, itu pasti sangat menarik ya, karena misalkan kita sedikit tahu, nanti akan penasaran lagi dan ingin terus menambah ilmunya, seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan ketiga. Pembahasan ketiga itu CD. CD adalah perintah untuk mengubah direktori atau change directory dari direktori A ke direktori B sesuai dengan keinginan pengguna. Untuk menjalankannya, Anda harus melihat dulu folder yang tersedia dengan menggunakan ls yang tadi, lalu dengan merubah direktori dengan perintah cd. Kita coba ya, cd change directory. Oh, kita coba, kita ls dulu, ls enter. Kita mau masuk ke foldernya home Yohanes, terus masuk ke folder Prasetyo, cd spasi slash home slash Yohanes slash Prasetyo. Kita cek lagi apakah sudah sesuai nama-namanya, home Yohanes terus foldernya Prasetyo. Kita coba enter, jebret. Oke, nih sekarang kita sudah pindah ke folder Prasetyo yang induknya itu ada di home Yohanes Prasetyo. Oke, setelah itu kita bisa masuk atau kembali lagi ke folder home dengan cara seperti ini, cd spasi slash home slash Yohanes, jebret. Sama kan? Ini kita sama kembali lagi ke folder home Yohanes. Kalau nggak percaya lagi, kita cek pakai pwd, enter, terus ls lagi, jebret. Nah, sama. Oke, kita bahas yang command line yang lain. Nih, kemarin sempat kita coba ada mkdir. Mkdir itu kalau dipanjangkan jadi make directory atau membuat sebuah directory. Cara penggunaannya cukup mudah. Kita misalkan mau membuat satu directory atau satu folder yang ada di home. Misalkan nih, kan tadi di home ini hanya ada satu folder Yohanes, home Yohanes gitu ya. Kita kalau mau pakai mkdir, kita harus masuk ke folder home-nya dulu. Misalnya nih, cd spasi slash home, enter, terus kita ls. Nah, disitu ada folder Yohanes new sama file postfix.py. Kemarin sempat coba-coba buat mkdir sama ngopi data. Kita coba buat satu folder yang pakai mkdir. Mkdir spasi direktornya di mana? Slash home
slash home itu induknya ya, home, terus ada itu sudah ada new, berarti pakainya new 2 ya, new 2, kita enter, jebret. Oh, deny, berarti tidak diizinkan. Kita coba ke folder Yohanes, cd spasi slash home slash Yohanes, enter, terus mkdir new folder, enter. Kita coba cd spasi slash home slash Yohanes, apakah sudah ada folder new folder itu? Kita ls. Oke, sudah ada di sini new folder. Oke, udah sukses berarti. Lanjut lagi ke perintah vim. Vim ini digunakan untuk membuka text editor, menyerupai seperti notepad jika di run as administrator di Windows. Ini bisa mengedit file secara langsung di terminal. Vim ini digunakan untuk biasanya jika dilakukan untuk mengkonfigurasi atau mengubah dan menambah data. Contohnya itu ya, ada vim di folder etc apt, terus filenya source.list. Tapi di sini aku nggak akan nyoba karena kita hanya menerangkan ya, bukan untuk mengedit. Ini akan mengedit repository yang berada di source list. Oke, terus kita nyoba. Ini ada history para mantan. Bukan. History di sini yang disebut adalah apa ya? Kayak misalkan kita udah ngetik banyak tadi kan perintah-perintahnya, yang terus kita apa namanya, misalkan lupa, kita bisa ngetik history ini dan akan muncul beberapa list perintah yang sudah kita ketik tadi. Kita coba aja langsung. Oke, list salah, history, kita enter. Nah, ini sebagian kemarin sisa percobaannya. Ini ada sudosu, ada help, ada clear, ada cal, ada date. Nanti kita coba semua nih. Untuk cal ini untuk menunjukkan kalender, date itu untuk menunjukkan tanggal sekarang, hostname itu dimana kita masuk tadi, pakai hostname apa. Terus apa nih, ada clear itu untuk membersihkan semuanya, sisa-sisa layar ini di clear, nanti bisa kosong, kosong semua. Kalau sudosu itu berarti kita memberi apa namanya, ingin masuk ke super user. SU itu super user. Terus ini ada perintah if config itu untuk melihat setelan network atau IP network, pokoknya yang berhubungan dengan jaringan gitu. Nanti IP address, terus ada apa namanya, settingan yang ada di LAN card atau di WiFi, ada terus pokoknya macam-macam. Nanti kita coba. Terus ini ada nestat, terus modenya AUTE. Terus ada apa lagi tuh? Oh, ini ada UMI itu siapa saya. Kalau ini ada touch itu untuk edit juga ya, kayak sama yang film tadi. Terus apalagi ya, oh ini reboot ini untuk merestart sistemnya. Terus
apalagi ini ada ini mkdir tadi yang bisa saya buat tadi, mkdir kita dibuat lagi mkdir. Terus kita coba clear itu untuk membersihkan apa namanya terminal ini. Coba oke, clear, enter. Wow, hilang semua. Oh ya, tadi ada sudo su itu gunanya di sini. Sudo su, enter. Ini kita coba masukkan passwordnya. Nah, bedanya di sini. Ini kalau di tanda dolar itu kita di folder biasa, apa namanya, bukan sebagai administrator tapi sebagai user biasa. Tapi kalau di sini, di ujungnya sini tanda pagar, itu kita sudah masuk ke otoritas root atau pengguna paling tinggi, pengguna utamanya. Itu gunanya untuk apa sih? Banyak gunanya, terutama untuk mengubah settingan sistem. Itu kalau diperdalam nanti nggak selesai rekamannya. Kita lanjut lagi. Ada history tadi sudah dicoba, ada cat itu sama dengan yang Vim tadi untuk ngedit secara langsung. Ada nano hampir sama dengan Vim, ya kan, hampir sama. Ada reboot, ada shutdown. Nah, ini kita coba UMI. Siapa saya? Nggak tahu. Kita coba aja. UMI, enter. Saya sedang menggunakan pengguna sebagai root. Kita coba exit dari root. Apa yang terjadi ketika kita pakai UMI? UMI, wow, beda. Jadi ketika kita pakai UMI di otoritas apa namanya yang tertinggi, kita diberitahu kalau kita sedang menggunakan root. Terus ketika kita pakai yang dolar, terus kita ketik UMI, itu nanti akan keluar username yang kita pakai sebagai siapa sih yang pakai saya sebagai Yohanes. Oke. Terus ada touch yang tadi udah kita coba. Touch itu perintah yang berfungsi untuk membuat sebuah file. Berarti membuat file, bukan membuat folder. Kalau membuat folder itu mkdir, make directory. Kalau touch ini untuk buat file. Contohnya file itu file txt, terus file zip. Tapi zip itu nanti ada sendiri untuk membuat zip. Jadi di beberapa file dikumpulkan jadi satu di folder, nanti bisa dipakai untuk kompres dari terminal file zip. Terus ada perintah rm. Perintah rm ini berfungsi untuk menghapus. Oh, berarti dia remove, ya kan. Terus ada rmdir. Nah, kalau remove ini berguna untuk menghapus file ya, bukan menghapus sebuah folder. Jadi dia nggak bisa nanti kalau misalkan membuat satu folder kenangan itu dihapus, nggak bisa pakai ini. Bisanya kalau folder kenangan pakainya ini rmdir, biar kenangannya hilang semua. Nah, gitu. Terus mv itu digunakan untuk memindahkan atau move. Jadi kalau yang susah move on bisa pakai perintah ini biar bisa move, ya kan. Bercanda. Terus perintah move ini berfungsi untuk memindahkan sebuah file dengan menggunakan command line. Dalam penggunaannya kamu juga bisa menggunakan perintah ini untuk mengubah nama sebuah file. Ya, kenyataannya memang itu enggak cuma satu fungsinya, tapi juga bisa buat mengubah nama. Terus perintah cp, copy, kita
tidak pakai gula. Perintah cp adalah perintah yang berfungsi untuk mengcopy sebuah file melalui command line. Tapi ini tidak sama loh sama yang move tadi. Kalau move tadi dipindahkan seluruhnya tanpa menyisakan kenangan yang pernah terjadi, atau semua file pindah misalkan dari A di move ke B, jadi yang A nanti nggak ada sisanya lagi. Kalau yang CP itu masih meninggalkan bekas. Misalkan di folder A mau dipindah ke folder B, folder A ini isinya 1, dipindah ke B tetap 1, dan di sini masih ada 1, begitu. Terus ada SU, super user, yang tadi kita praktekkan antara dolar dan tagar yang tanda krek gitu. SU adalah singkatan dari super user. Perintah ini berfungsi untuk mengaktifkan sebuah user normal menjadi super user. User normal itu user yang login dari awal. Misalkan Yohanes ya, loginnya sebagai Yohanes. Nanti kalau misalkan di versi-versi yang dulu itu kita bisa langsung masuk root. Kita ketikkan root, terus kita masuk, ada password, tinggal di login. Kalau yang versi yang ini kita langsung masuk ke user normal. Mount. Perintah ini berfungsi untuk melakukan mount itu berarti kayak apa ya? Mengangkat atau apa itu? Melakukan mount sebuah file system dalam keadaan sebuah media menyimpan tertentu sehingga dapat dibaca atau dibuka seperti file biasa. Dulu waktu pakai Debian, kalau kita mau ngakses flash disk saja kita harus mumet gitu ya, harus pakai kayak ginian juga. Jadi kalau yang pakai Ubuntu versi yang sekarang ini lebih dimudahkan sekali, karena file system ini USB sudah langsung kebaca ya. Lebih enak, lebih dimudahkan juga. Terus ada perintah unmount. Perintahnya gini, umount adalah singkatan dari unmount. Perintah ini berfungsi untuk melakukan unmount atau eject untuk mengembalikan sebuah hasil mount yang dilakukan pada file system sebelumnya. Ini tadi sudah dibahas reboot. Nah, ini yang tadi aku singgung soal perintah zip. Jadi perintah zip ini gunanya untuk mengompres sebuah file. Misalkan filenya ya emang gak signifikan sih. Misalkan nih file A gitu ya, file A ada jumlah totalnya ada 1 mega gitu. Itu ketika kita zip set, proses selesai, itu kemungkinan akan berkurang dari 1 mega. Gitu sih prinsipnya. Terus untuk unzip, kalau unzip ini untuk membongkar kembali paket yang sudah dikompres. Tar juga sama. Terus ada dpkg. Dpkg adalah sebuah perintah atau sebuah tool package ya, tool package management yang berfungsi untuk memanajemen atau mengakomodir atau mengatur untuk melakukan instalasi sebuah aplikasi yang memiliki format dep, karena ini Ubuntu ini regenerasi dari Debian. Terus ada clear yang tadi seperti saya jelaskan, clear itu untuk menghapus semua kenangan yang ada. Ya, itulah. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Tunggu apa, udah selesai.